Dan bukankah kita merasakan kasih-Nya begitu nyata di sepanjang hidup kita? Yang merasakan kasih Tuhan lambai-lambai katakan, terima kasih Tuhan. Saya ingin share yang pertama. Kelahiran Kristus memberi pengharapan bagi umat manusia. Bayangkan kalau Kristus tidak lahir ke dunia ini. Saya percaya kita nggak punya harapan. Tanpa Kristus kita tidak punya harapan akan masa depan. Bahkan kalau Yesus tidak lahir ke dunia ini, saya yakin mungkin kita tidak punya keyakinan bahwa Tuhan benar-benar ada dan Dia mengasihi kita. Saya ingin mengajak Anda untuk mundur dalam sejarah. Dari kitab Maleakhi ke kitab Matius, itu ada jarak kurang lebih 400 tahun. Di mana Tuhan sudah tidak berbicara lagi kepada umatnya bangsa Yahudi. Nabi yang terakhir kali berbicara menyampaikan pesan Tuhan adalah Nabi Maleakhi. Setelah itu bumi dikatakan oleh Pastor Jojo kemarin seperti tanpa Tuhan. Karena Tuhan tidak bicara. Tuhan tidak bicara lagi kepada umatnya seperti biasanya. Bayangkan kalau Yesus tidak lahir. Perjanjian baru tidak dimulai. Katakan amin. Kalau Yesus tidak menyatakan dirinya, kita yang lahir di abad 2000-an ini mungkin tidak akan pernah mengenal Tuhan. Karena Tuhan sudah tidak lagi bicara. Bagaimanakah kita hari ini bisa punya pengharapan? Karena Dia lahir bagi kita. Dia tidak hanya lahir, tapi Dia diam di tengah-tengah umatnya. Bukankah luar biasa? Kalau Yesus tidak pernah lahir ke dunia ini, kita umat manusia pasti takut menghadapi kematian. Kita nggak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Pernahkah Anda merenung kalau tiba-tiba kita dipanggil Tuhan? What's in there? Ada apa setelah itu? What's next? Yang pernah berpikir begitu, lambaikan tanganmu. Ngerikah Anda membayangkannya? Ada apa setelah kematian? Bukankah menakutkan bagi kita? Knowing kita nggak tahu where we are going? Ibrani 2 ayat 14. Kita baca sama-sama. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dia turun ke dunia, tinggal di antara umatnya, diam bersama-sama dengan manusia, dan kemudian menghadapi maut. Dia datang untuk berperang mengalahkan kerajaan maut, supaya kita yang percaya kepadanya tidak perlu lagi takut kepada maut. Dia telah menang atas maut, katakan amin. Dikatakan ia membebaskan manusia yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bayangin, kita yang gak kenal Kristus itu pasti takut menghadapi maut. Saya ingat zaman saya masih remaja, penginjil kalau udah datang di KKR teriaknya gini, berapa banyak di sini Anda yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Anda belum pernah mengenal Yesus sebelumnya? Saya ingin bertanya kepada Anda, kalau Anda pulang dari tempat ini lalu Anda dilindas truk katanya, Anda tahu Anda kemana? Anda mati masuk surga atau neraka? Penginjil kan gitu kan, nakut-nakutin kita, bener gak? Di sini siapa yang terima Yesus karena takut masuk neraka? Angkat tangan. Saya percaya dia sungguh-sungguh kabar baik, katakan amin. Dia kabar baik bahwa kita tidak perlu lagi takut menghadapi maut. Yesus memberi kita kedamaian. Kita percaya waktu kita menghadapi hari kematian, ada Kristus yang menjamin kita akan hidup kekal. Saya ingat ada pendeta bilang gini, mati adalah tutup mata lihat Yesus. Katakan sama-sama, mati adalah tutup mata lihat Yesus. Berapa banyak saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Anda harus percaya, ketika Anda tutup mata, Anda lihat Kristus.
Katakan kanan kiri, jangan takut mati lagi. Yohanes 14. Judul perikopnya rumah Bapa. Ini jaminan Yesus bagi orang percaya. Ayat yang pertama sama-sama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Katakan menyediakan tempat bagiku. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sama-sama ayat 6, kencang-kencang. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus jaminan keselamatan kita. Yesus jaminan hidup kekal. Kita mati masuk surga. Katakan amin. Yesus memberi kita pengharapan. Dia lahir untuk memberikan kita pengharapan. Katakan pengharapan. Kepastian akan masa depan. We know where we are going. Amen. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita mau datang kepada Bapa, kalau kita mau mengecap kekekalan dalam kerajaan sorga, kita harus percaya kepada Yesus, bahwa Dia adalah juru selamat kita yang hidup. Bagi Anda yang tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupmu, katakan saat ini, aku percaya Yesus. Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Alasan Yesus datang, arti Natal, makna Natal yang pertama, Dia datang untuk memberi pengharapan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, kelahiran Yesus membuktikan Tuhan peduli akan hidup kita. Jesus cares. God cares for you and me. Dia peduli akan hidup kita. Yohanes 1 ayat 14b. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Katakan amin. Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan Dia diam di antara umatnya. Kenapa Dia mau turun ke dunia, meninggalkan tahtanya yang mulia dan tinggal di tengah-tengah umatnya? Supaya Dia dapat merasakan penderitaan kita. You know, sebagai pemimpin, mudah sekali memberi target, mudah sekali membuat aturan. Kalau dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya jadi pegawai, biasanya pemimpin itu bikin aturan seenaknya. Bikin target karepe dhewe. Kenapa? Karena dia tidak pernah jadi pegawai. Contoh, anak orang kaya yang gak pernah susah, begitu ngambil alih perusahaan papahnya, pulang dari luar negeri, duit banyak, biasanya memperlakukan staf kurang sopan, kurang menghargai. Kenapa? Gak pernah soro, kata orang Jawa. Gak pernah susah. Ngasih target gak masuk akal, gak achievable. Memberi aturan yang gak masuk akal, yang sulit dilakukan. Baru tadi pagi saya ngobrol sama gembala Anda yang tercinta, Pastor Yohanes Kristianus tersayang. Dia bilang gini, wah kemarin tanggal 24 pertama kalinya Ici bikin ibadah 6 kali guys. What happened? Aduh, ternyata kalau malam Natal itu orang Kristen lebih suka ibadah malam. Ibadah 1, 2, 3 mendadak sepi, bingung saya. Ini udah pada keluar negeri apa ya? Karena menahan diri tidak holiday selama COVID. Begitu COVID selesai, cus Tokyo, cus Eropa, Amerika gitu, hilang semua. Tahu-tahu ibadah jam 3, jam 5, jam 7 meledak, luber. Sampai kursi makan ruang pastoral dikeluarin saudara. Sampai anak-anak duduk di lantai di depan panggung ini, anak remaja duduk semua di bawah. Mungkin ada yang datang tadi malam angkat tangannya ikut menderita. Terima kasih loh. Saya janji beliin McDonald. I will keep my word. Yay. Nah, Anda tahu orang yang tidak pernah menderita akan seenaknya saja. Saya bilang sama suami saya, kenapa? Udah mulai bikin mau ini, udah mulai mikir ya, mau bikin ibadah 6 kali ya. Yang takut tuh full timer. Full timer Ici, katakan amin. Oh enggak amin ya, enggak tak bantuin lagi besok. Kan saya kan enggak ikut-ikut ngatur gereja kan. Jadi saya cuma pembisik
pembela full timer. Saya bilang, kamu kalau mau bikin ibadah 6 kali nggak masalah. Cuma bikin shift sayang, dibagi 2. Jangan dipaksa full timer, mentang-mentang full time ikut ibadah 6 kali. Pingsan mereka. Mereka udah berteriak, jangan. Mereka udah bisikin saya, Ci, 5 ibadah aja ya, jangan nambah lagi. Mereka bilang gitu. Yang suaminya full time langsung senyum. Ada amin Tasya? Nah amin tuh, kencang tuh. Saya bilang, kamu boleh kasih mereka target kerja, tapi harus ditambah dengan pengertian sedikit. Laki-laki kan biasanya nggak pakai perasaan ibu-ibu, bener nggak? Logikanya doang. Jadi saya bilang, sayang, target boleh, tapi disertai dengan pengertian. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena saya pernah jadi full timer gereja, bos. Jadi I understand totally how it felt. Punya gembala yang cuma bisa merintah tapi nggak tahu penderitaan kita. Jadi saya kasih tahu suami saya, sayangilah staf full time-mu, kasihan mereka. Jangan biarkan mereka mati muda. Karena full timer Iji sampai punya pepatah, jadi stafnya Ko Jojo itu harus bisa membelah lautan. Bisa paham? Kalau Anda tidak pernah susah, Anda tidak tahu penderitaan orang susah. Saya bersyukur Tuhan mengizinkan dalam hidup saya pernah susah. Pernah ditinggal orang tua, pernah nggak bisa sekolah, mesti kerja, jualan kue. Hari ini ada saksi loh yang waktu saya muda nggak punya uang kerja, datang lihat saya hari ini. Saya mau kasih tahu, karena saya pernah nggak bisa sekolah, karena saya pernah merasakan ditelantarkan orang tua. Itulah yang menimbulkan satu kerinduan untuk menolong anak-anak yang kekurangan, anak-anak yang ditelantarkan orang tua, anak-anak yang tidak bisa sekolah. Saya percaya orang yang pernah susah pasti lebih peduli sama sesamanya. Amen. Kenapa Yesus harus datang? Supaya dia merasakan penderitaan kita, supaya dia tahu bagaimana rasanya jadi manusia. Dia tidak memberikan perintah kalau dia tidak tahu bahwa itu bisa dilakukan. Yesus turun ke dunia, tinggal di tengah-tengah umatnya, dan dia mengerti penderitaan mereka. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging kita manusia, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, menjadi sama dengan manusia, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dia mengerti keadaan kita. Ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Katakan amin. Dia melewati pencobaan. Kita lihat ada di sini yang bilang hidupmu lebih baik daripada Yesus. Yesus hidup untuk mati bagi kita, bukan karena dia berdosa. Dia disalib bukan karena dia bersalah, tapi dia mati karena dia mengasihi kita. Saya tahu dalam hidup di dunia ini banyak cobaan, tantangan, pergumulan. Saya tahu setiap kita punya pergumulan, tangisan, masalah kita masing-masing. Saya bisa lihat dari wajah-wajah Anda, wajah-wajah pergumulan. Tapi kita nggak boleh berkata, Tuhan tuh nggak tahu beratnya jadi manusia. Dia enak nggak punya duit, tinggal suruh Petrus mancing, buka mulutnya ada duit 4 dinar. Andaikan ya, kita juga punya kuasa seperti itu. Tangkap ikan banyak-banyak, buka mulut, kumpul banyak-banyak. Tapi no, Yesus tidak ngumpulin harta di bumi. Kita tidak bisa bandingin hidup kita sama dia. Saya tidak pernah baca Alkitab Yesus punya KPR. Yesus mengalami semua ujian iman seperti kita. Dia ditolak, dia dikucilkan, dia dianiaya, dia difitnah, dia dibunuh, dia hidup dalam kesederhanaan. Anda bilang Yesus kan kaya, no, dia tidak punya apa-apa di bumi. Itu yang membuat saya mengerti He was not attached to anything on this earth except us. Yesus itu selama hidup di dunia, hatinya tidak terikat oleh perkara dunia selain kasihnya kepada kita. Amen. Dia tidak punya apa-apa di dunia ini. Dia tidak punya kepentingan. Dia tidak punya investasi. Dia tidak punya kos-kosan. Dia berjalan keliling memberitakan Injil kerajaan sorga.
Dan dia ada di bumi. Cuma satu yang membuat dia ada di bumi, yaitu karena dia mengasihi kita. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, sama-sama, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Anda yakin Yesus ganteng? Siapa yang percaya Yesus ganteng? Saya tuh kalau lagi nyembah Yesus, saya tuh membayangkan tuh, he's so handsome, you know, and he's the lover of my soul. Aku cinta Yesus lebih dari Jojo. I'm crazy for Jesus. It's okay. Kita mempelai Kristus, amen. You know, saya yakin, growing up to be a handsome man, powerful man, pasti Yesus banyak cobaan. Banyak godaan gak kira-kira? Coba cowok-cowok jomblo yang ganteng angkat tangan. Langsung yang jomblo gini-gini sama temannya. Hidupmu banyak cobaan gak? Nih yang ganteng nih, anaknya Pak Antoni. Kamu banyak godaan? Banyak, soalnya kamu ganteng. Bayangin, Yesus itu bukan cuma handsome, good looking, tapi Yesus itu powerful. Punya wibawa ilahi. Dikatakan firman Tuhan, yang mengikuti Yesus itu para perempuan. Oh my God, saya teringat sama suamiku ini, Mr. Nice Guy. Waktu sekolah, SMA, aduh cewek-cewek banyak banget di sekeliling dia, you know. Bahkan sampai di Australia juga bikin gue sakit hati. Tadi saya baru digurauin sama staff saya yang bantu make up saya, dia bilang gini, Cici nggak sakit hati tuh sama Ko Jojo? Soalnya pernah kita di Australia, dia kirim boneka sama cewek di Jakarta, boneka koala. Gue inget, gue simpen di hati gue. Karena gini, kalau laki-laki itu sampai ngasih perempuan boneka, itu berarti itu perempuan spesial buat dia. It hurts, you know. Karena gini, dia tuh temen ceweknya banyak banget. Pernah di Australia, Pak Jojo tuh pergi ke Ayers Rock, ke padang gurun, lihat batu gede yang warnanya orange itu, berempat sama perempuan aww tilu. Gua nggak ikut, saya nggak diajak, dia pergi sama cewek 3. Bayangin perjalanan 36 jam, berarti kan bobo bareng tuh, di mobil, ngiler bareng, ngorok bareng. Bayangin, sakit hati nggak? Untung pulangnya gue dibawain boneka. Murahan banget sih, ngebayinnya cuma bawa boneka. Tapi saya percaya gini, orang ganteng seperti Jojo ini banyak godaan. Amin. Laki-laki yang sering diganggu sama sekretarisnya. Lihat, Yesus dicobai tapi dia tidak berbuat dosa. Jadi mampu gak kita hidup kudus sebenarnya? Jangan bilang gini, kan dia Tuhan. Enggak, dia 100% manusia, 100% Allah. Dia punya sisi manusianya. Yang laki-laki rasakan, Yesus rasakan. Tapi dia tidak berbuat dosa. Kalau kita hidup jatuh bangun dalam dosa, dan kita bilang hidup kudus tuh susah, nggak selingkuh tuh susah, apalagi istri kita udah peot, udah kendor, udah gendut. Kok gue merasa gue ya? Yesus pernah dicobai, tapi tidak berbuat dosa. Berarti hidup kudus itu tidak susah. Kita perlu punya ketetapan untuk hidup kudus seperti Yesus. Kalau Yesus bisa, saya bisa. Katakan sama-sama. Kalau Yesus bisa, saya bisa. Hidup kudus, hidup benar itu pilihan. Anda harus punya ketetapan. Kalau Anda mau berhenti berbuat dosa, Anda harus bertobat sungguh-sungguh, berbalik dari jalan-jalan Anda yang salah. Gimana caranya, Bu Heni? Pertama, 100% berbalik, artinya jangan lakukan lagi. Seperti pesan Yesus kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yang kedua, tinggalkan pergaulan yang buruk. Anda tidak bisa berubah kalau Anda tetap tinggal bersama dengan orang-orang yang mengajak Anda berbuat dosa. Yang ketiga, Anda harus menjauhi medan dosa. Hal-hal yang mencobai dan melemahkan Anda tidak boleh dekat-dekat. Jangan sok jagoan. Ada orang yang bertobat dari drug addict, berpikir mau menang-menangin orang-orang yang drug addict. Apa yang terjadi? Kembali ngedrug. Jauhi medan dosa. Katakan, daging saya lemah. Karena itu rohmu harus menurut kepada roh Allah.
Berhentilah berbuat dosa. Ambil keputusan hidup kudus. Yesus pernah dicobai tapi tidak berbuat dosa. Berarti kita juga bisa. Katakan lagi, Yesus hidup kudus, aku juga kudus. Yesus bisa, saya bisa. Yang terakhir, kelahiran Yesus membuktikan bahwa Allah beserta kita. Katakan haleluya. Dia Immanuel. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. You are never alone. Katakan kanan kirimu, kamu tidak pernah sendirian. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Katakan Allah setia. Dia menyertai kita, bukan? Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah Immanuel. Yang pertama, Dia menjaga kita dan tidak akan membiarkan iblis mencobai kita melampaui kekuatan kita. Yang kedua, waktu kita dicobai, waktu kita diuji, Dia pasti akan memberikan kita kekuatan untuk menanggungnya. Katakan amin. Dan Dia pasti menyediakan jalan keluar. Katakan amin. Apapun keadaanmu hari ini, apapun tekanan, pergumulan, doa-doa yang belum dijawab, mari dengar, tidak melampaui kekuatanmu. Kamu pasti sanggup. Katakan aku sanggup. Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan. Tuhan tidak akan mengizinkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan ini janji Tuhan, Dia akan memberikan jalan keluar. Tetap setia ikut Tuhan. Tetap bertahan dalam iman. Percaya Dia sumber pengharapan. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berapa banyak Anda yang mengalami penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini? Katakan engkau sumber kekuatan dan perlindungan. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya itu sangat terharu sama Tuhan. Karena tadi mesti khotbah, saya panik, air mata mengalir tiada henti. Karena saya mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Tarik mundur di mana saya dulu dan di mana saya hari ini. Saya adalah orang yang telah menerima anugerah yang sangat besar dari Tuhan. Bahwa tidak ada satupun kebaikan yang saya lakukan yang bisa mengantar saya sampai hari ini kalau bukan karena Dia. Tuhan sangat bermurah. Saya saksikan dalam hidup saya, Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita marah sama Tuhan di tengah-tengah kesesakan yang amat sangat, kita berkata, Tuhan kenapa tidak jawab doa saya? Tuhan ada di mana waktu saya diperlakukan tidak adil? Tuhan kenapa saya harus sakit ini? Kenapa saya harus lewatin itu? Kita penuh dengan pertanyaan. Tapi percayalah waktu kamu sakit, Tuhan tidak lepaskan tanganmu. Tuhan memberikan kamu kekuatan sehingga kamu bisa menanggungnya. Penyertaan Tuhan bukan hanya berkat secara materi, tapi penyertaannya yang luar biasa ketika kita sanggup menanggung setiap penderitaan. Ketika kita diberikan kekuatan menghadapi pencobaan. Ketika Tuhan mengirimkan orang-orang baik untuk menolong kita. Orang-orang yang mengasihi kita. Orang-orang di sekeliling kita yang mendukung apapun yang kita kerjakan. Bahkan Tuhan pakai musuh-musuh kita untuk membuka jalan bagi kita. Amen. Saya pernah diusir dari sebuah gereja gara-gara suami saya mengundurkan diri jadi full time. Bukan karena saya berbuat salah. Saya itu orang yang komitmen. Kalau sudah tinggal di satu gereja, saya tinggal di situ. Kalau Tuhan tidak suruh saya pergi, apapun yang mereka lakukan terhadap saya tidak akan pernah pergi. Saya resign dari full time saya, tapi saya tetap melayani gereja itu. Saya tetap berikan yang terbaik. Ketika teman-teman saya yang full time menjelek-jelekan gembala, saya memilih tidak ikut. Saya bilang sama mereka, kalau kamu masih mau kerja di sini, nggak usah jelek-jelekin mereka, karena kamu masih makan dari tangan mereka.
Kalau kamu tidak mau ikut mereka, keluar aja. Seperti saya, ya kan? Saya resign baik-baik, tapi saya tetap melayani gereja itu karena saya tahu Tuhan mau saya ada di situ. Bagi saya, tanda saya sudah selesai di situ adalah saya diusir dari situ. Dan benar, waktu suami saya resign dari full time gereja itu, saya diusir di tengah-tengah perjalanan mau ke gereja, mau mimpin pujian. Bayangin, saya dulu seorang worship leader. On the way ke gereja, lagi jalan kaki, ditelepon gembala. Hari ini juga kamu tidak usah mimpin pujian lagi, dan hari ini juga keluar kamu dari gereja ini. Waktu saya terima telepon itu, saya sangat terluka, saya sangat sedih, saya menangis. Tapi hari ini saya mengerti, Tuhan bisa pakai orang-orang yang berlaku jahat, berniat jahat terhadap kita untuk membawa kita pergi ke tempat yang jauh lebih baik. Jangan sakit hati, jangan kecewa. Bahkan Tuhan bisa pakai penyakitmu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ketika ada anak yang lahir buta dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, kenapa dia lahir buta? Salah siapa? Salah orang tuanya atau salah dia? Yesus bilang begini, bukan salah siapa-siapa, tapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Apapun keadaanmu hari ini, katakan Tuhan itu setia, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kalau tidak pernah melewati tekanan, iman kita jadi lemah, kita jadi orang-orang Kristen gampangan. Natal ini, mari belajar sama-sama betapa Tuhan itu sangat setia. Dia datang ke dunia untuk memberi pengharapan bagi kita, pengharapan akan kekekalan. Yang kedua, dia datang ke dunia untuk mengerti penderitaan kita, dan dia beri kita kekuatan. Yang ketiga, Tuhan menyatakan kesetiaannya dalam hidup kita.